Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, anak-anak ibu semua, pada materi kali ini kita sama-sama akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Namun sebelum itu, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak ibu semua yang ibu banggakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sholat sunnah, apa itu berjamaah, dan apa itu munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah. Maksudnya, apabila dilaksanakan, Allah akan memberikan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Namun, apabila seseorang itu tidak mengerjakan sholat sunnah, maka seseorang itu tidak mendapat dosa. Selanjutnya, apa sih berjamaah itu? Ibu tampilkan dua gambar, silakan kalian lihat dan amati. Di sini ada gambar banyak sekali orang sedang melaksanakan sholat. Berarti dapat kita simpulkan sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu sholat munfarid. Dari gambar ini tentunya kita juga sudah dapat menyimpulkan bahwa sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada apa saja? Yaitu ada sholat idain. Sholat idain adalah sholat hari raya, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sholat idain adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari raya secara berjamaah. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa biasa kita sebut sebagai sholat agar diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah ini dikerjakan secara berjamaah dan memiliki tujuan agar diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat gerhana. Sholat ini dilaksanakan jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari dan dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya yang kedua yaitu sholat sunnah yang hanya dilaksanakan secara munfarid. Ada apa saja? Yang pertama yaitu sholat rawatib. Kita biasa menyebut sholat rawatib ini dengan sholat sunnah qobliyah dan juga sholat sunnah ba'diyah, di mana qobliyah itu artinya sebelum, ba'diyah itu sesudah. Qobliyah dilaksanakan sebelum sholat fardu, ba'diyah juga dilaksanakan setelah sholat fardu. Dapat kita simpulkan, artinya sholat sunnah qobliyah ba'diyah adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat fardu, dan ini dikerjakan secara munfarid. Selanjutnya yaitu ada sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan untuk menghormati masjid. Sholat ini dikerjakan secara munfarid ketika seseorang baru masuk masjid dan belum duduk. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah berarti mohon dipilihkan. Sholat istikharah mengandung pengertian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang tujuannya untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Sholat ini dikerjakan secara munfarid. Apa contohnya? Contohnya, jika kita dihadapkan
dengan dua pilihan, seperti kalian setelah lulus SMP misalnya ingin melanjutkan ke beberapa sekolah yang kalian anggap terbaik. Namun kalian bingung untuk memilih di antara keduanya. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Karena sholat istikharah ini dimaksudkan untuk memohon petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sholat-sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat yang kita nanti-nanti. Semua umat muslim menanti sholat tarawih karena sholat ini hanya ada pada bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar. Sholat ini boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh juga sendiri. Jadi bila kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid, seandainya kita juga bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah secara munfarid. Selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika tinggi matahari sepenggalah hingga menjelang waktu zuhur. Ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu sholat witir. Witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Kalian tahu kan? Rakaat ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, bilangan minimal sholat witir adalah 1 rakaat dan maksimalnya 11 rakaat. Mungkin itu saja penjelasan pada materi bab sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.